satu grup sampah ini bikin mundur wir tentang si Papa Dali itu, menurut gue mereka semua terbukti kalau grup mereka itu tuh kayak sampah. Hola netizen yang tercinta, baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan konten mundur wir Papa Dali. Konten mundur wir Papa Dali ini dibuat oleh Tessa Mariska bersama teman-temannya. Banyak netizen yang berbakti menghujat Tessa Mariska karena konten mundur wir Papa Dali. Ternyata dalam konten tersebut ada seorang tiktoker yang cukup populer, Adi Sahreja. Netizen yang budiman juga menyayangkan Adi Sahreja ikut dalam konten mundur wir Papa Dali. Menurut netizen yang berbakti, konten mundur wir Papa Dali ini tidak pantas untuk dibuat. Hal ini karena mengungkapkan rasa duka cita tidak seharusnya dengan konsep mundur wir yang dikemas dengan candaan. Netizen yang budiman menilai bahwa konten mundur wir Papa Dali tidak sesuai dengan etika yang seharusnya dalam mengucapkan duka cita. Setelah ramai jadi perbincangan banyak netizen yang budiman, akhirnya Adi Sahreja muncul. Adi Sahreja membuat video klarifikasi soal keterlibatannya membuat konten mundur wir Papa Dali. Adi Sahreja meminta maaf kepada publik dan keluarga Papa Dali. Ia terpaksa ikut dalam konten mundur wir Papa Dali karena merasa tidak enak dengan teman-temannya. Hai guys, saya mau minta maaf tentang video mundur wir yang bikin gaduh akhir-akhir ini. Benar, saya ada di video itu dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jadi awalnya aku itu lagi reading untuk project film. Nah, beres reading, Kak Tessa dan teman-temannya datang dan ngajakin bikin konten. Nah, aku tanya, Kak bikin konten apa kita? Dan dia jawab, kita bikin konten mundur wir sambil ngucapin turut berduka cita buat Papa Dali. Nah, aku tuh tipe orang yang gak enakan buat nolak. Karena tahu sendiri aku itu anak baru di sini dan mereka udah senior, jadi aku gak enak buat nolak. Takut kalau nolak mereka jadi sakit hati atau dibilang sombong lah apa gitu. Jadi jujur saya terpaksa bikin konten itu, dan di konten itu saya juga nggak aneh-aneh. Mengenai reaksi dan ucapan mereka seperti itu di luar kendali saya karena di situ spontanitas. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terluka dengan video tersebut. Semoga ini menjadi pembelajaran buat saya dan semoga tidak terulang lagi. Terima kasih. Berbeda dengan respon Adi Sahreja, Tessa Mariska justru tidak mengaku salah. Tessa Mariska juga membuat video setelah viralnya konten mundur wir Papa Dali. Tessa Mariska bertanya-tanya dan kebingungan kenapa banyak yang berkomentar jelek tentang konten mundur wir Papa Dali. Ada apa sayang? Kenapa? Debbie, kita bahas yang kata Indah itu gimana tadi? Kata Indah makan-makan. Aku bingung loh. Kok banyak yang setiap aku? Kenapa? Coba, aku nggak ngerti. Banyak banget yang setiap aku. Indah aja ya, tanggalnya kapan dia ya? Salahku apa sayang? Coba. Di bawah tanggal 25. Salahku apa? Aku nggak ngerti. Jadi terakhir Kamis bisa, tapi Itu kalau aja mau sih ya menurut aku. Pulang aja. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Baru tahu ini ya saya ya, lillahi ta'ala saya baru tahu ini yang namanya mau ngucapin bela sungkawa pakai mundur wir. Gini loh, coba kalau mau bikin konten tuh pakai ini sedikit atau kalau nggak pakai ini sedikit. Bagaimana sih konsepnya orang mau ngasih ucapan bela sungkawa, ada orang sedang berduka, konsepnya terus mundur wir. Aneh. Menurut saya tuh aneh, kayak apa ya, kayak ndak ada etikanya gitu loh, kayak ndak ada sopan santunnya. Kalau sekiranya mau ngasih ucapan bela sungkawa ya kasih ucapan bela sungkawa gitu loh, jangan pakai mundur wir. Kayak konsepnya tuh kayak orang ngolok-ngolok nggak sih? Atau yang bikin konten ini cuman pengen apa ya, kayak pengen lebih tenar aja atau bagaimana? Ya saya tahu di situ ada beberapa kayak seleb TikTok ya. Cuman juga ada begitu juga konsepnya. Orang lagi bersedih berduka kok ngasih ucapannya kok mundur wir. Innalillahi. Ini kalau menurut saya ini sudah
nggak pantas ya. Kalau menurut saya sudah nggak pantas sekali ya. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Kalau ingin istilahnya mau memberi ucapan belasungkawa, turut berduka cita, yaitu yang sewajarnya. Jangan pakai mundur wir ya. Tolong jangan dicontoh. Oke, terima kasih. Jadi dari awal grup Mundur Wir ini ya suka warawiri di TikTok gue gitu kan. Gue udah enak banget gitu. Gue udah jijik banget nih, apa sih? Ini kumpulan manusia apa sih gitu kan, kumpulan sampah lagi bikin konten. Ya udahlah ya. Gue mikir kan ya udahlah ya. Kalau nggak suka di swipe aja, nggak usah dikomentarin di kolom komentar, nggak usah tunjukkan kebencian lu di kolom komentar gitu kan. Kalau nggak suka tinggal swipe, kalau nggak suka tinggal block gitu. Kalau gue kayak gitu prinsipnya ya nggak. Nah, tapi terakhir mereka satu grup sampah ini bikin Mundur Wir tentang si Papa Dali itu, menurut gue mereka semua terbukti kalau grup mereka itu tuh kayak sampah. Ngerti gak sih? Itu kumpulan-kumpulan sampah tuh lagi berteman tuh ya, lagi ngumpul, lagi bikin tren-tren kayak begitu, disangka lucu, disangka keren, padahal tuh nggak ada otak gitu loh. Kalau udah nggak ada otak, punya hati ya. Kalau nggak punya hati, binatang aja masih punya insting, masa lo lebih rendah dari binatang sih? Terus deh, gue jijik banget, gue marah banget gitu liatnya ya. Kayak lu tuh perasaan lu di mana? Orang tuh lagi berduka, ya kan? Kalau keluarganya mereka itu ngeliat tuh kayak begitu, apa jadinya gitu loh? Dan gue nggak melihat lu semua itu menunjukkan muka lu yang bener-bener tulus sedih dari dalam gitu. Enggak, cuman kayak buat ikut-ikutan tren aja gitu loh. Dan tren lu tuh nggak lucu, kayak orang nggak sekolah, sumpah. Nggak ada kelasnya lu. Tuh ya guys ya, inget ya, mau dia siapa, kayak mau followers gede sekalipun, kalau emang nggak ada isinya ya nggak ada isinya. Kalau emang sampah ya sampah aja gitu. Pokoknya dari awal gue udah enak gitu loh. Tapi kan gue nggak punya hak untuk komentarin dia gitu loh kan. Sekarang tuh dengan konten yang terakhir itu yang Mundur Wir di apa namanya, bahas Papa Dali, dibecandain kayak begitu dengan Mundur Wir nyeleneh kayak begitu, menurut gue terbukti gitu loh. Nggak salah, gue emang udah enak sama nih gerombolan dari awal gitu. Nggak salah, ternyata divalidkan dengan sikap mereka sendiri. Dan aku lihat di video barusan sepertinya ibu kurang paham atau nggak paham kenapa orang pada nge-stitch ibu begitu ya. Terlepas dari ibu beneran nggak paham atau hanya pura-pura nggak paham aja, atau memang konsep pemasaran ibu memang seperti itu untuk mendapatkan spotlight atau perhatian dan mendapatkan exposure. Karena memang kebetulan sebelumnya aku juga kerja di TV, di media lah, jadi aku paham lah gitu ya. Aku banyak interaksi dengan para artis, interaksi dengan para talent begitu ya. Dan aku tahu persis gimana sulitnya mempertahankan karir atau melanjutkan karir yang udah redup untuk comeback itu susah ya. Jadi aku udah nggak kaget atau nggak heran nih kalau misalkan lihat ada artis, selebritis atau siapapun itu yang melakukan apapun demi mendapatkan spotlight ya. Walaupun nggak semua begitu ya, tapi yang begitu banyak. Oke, sekarang balik lagi ke topik pertanyaan ibu tadi soal kenapa sih kemarin banyak banget orang yang nge-stitch ibu soal video ibu dan gengs ibu kemarin yang membuat video belasungkawa dengan konsep Mundur Wir itu ya. Jadi gini bu, sebenarnya nggak ada yang salah soal ibu mengucapkan belasungkawa ke orang yang meninggal tragis, apalagi orangnya viral. Tapi di situ konsepnya ibu menggunakan konsep konten Mundur Wir, yang dimana Mundur Wir ini, konten Mundur Wir ini konsepnya tuh komedi bu, bercanda gitu bu. Nah karena konsep konten Mundur Wir itu adalah bercandaan atau genrenya itu komedi, jadi sangat tidak pantas atau tidak etis untuk dipakai dalam konten berbelasungkawa atau mengucapkan turut berduka cita ke orang yang baru aja meninggal tragis ya. Terlebih lagi di video itu kelihatannya kalian ini nggak tulus gitu loh bu. Tapi masalah hati tulus atau nggak, niat kalian seperti apa nawaitunya itu urusan hati kalian dan Allah yang tahu begitu ya. Tapi memang kita melihatnya seperti kalian itu nggak tulus karena ada yang cengengesan, ada yang ketawa ketiwi, dan ibu juga di sana sempat menyindir soal mualaf dikremasi, padahal itu nggak etis banget untuk disebut di situ dalam rangka mengucapkan turut berduka cita itu begitu ya. Karena substansi atau kesannya tuh jadi kayak nyinyir gitu bu ya. Dan ada juga yang terang-terangan bahas soal perbedaan agama, padahal kalau niatnya berbelasungkawa, mengucapkan duka cita atau mendoakan seseorang yang meninggal itu cukup doakan saja, nggak perlu kita ungkit-ungkit soal gimana-gimananya, mau doanya diterima atau enggak itu udah urusan Allah ya. Nah jadi itulah kurang lebih kenapa video ibu kemarin itu banyak banget di stitch orang dan banyak mendapatkan kecaman atau protes dari masyarakat atau netizen ya bu ya. Semua orang pernah melakukan kesalahan kok bu, tapi sebaiknya kalau kita melakukan kesalahan udah diingatin sama banyak orang
ini gitu ya, sebaiknya kita itu menyadari kesalahan kita mengakui kesalahan kita dan meminta maaf. Udah gitu ya, kita introspeksi aja dan tidak mengulangi lagi, cukup gitu Bu. Dan saran aku lagi, nggak perlu juga Ibu bikin konten dengan caption seperti ini ya, seolah-olah menyindir orang-orang yang nge-stitch Ibu itu ya, seolah-olah orang-orang itu nggak kreatif, Ibu yang paling kreatif begitu ya, seolah-olah mereka ini nggak punya ide. Padahal kita sebagai netizen jelata ini yang nggak kreatif ini cuman ngingetin aja kok Bu, begitu ya. Memang sih ada berbagai cara ya, ada berbagai gaya mereka mengingatkannya. Ya kita tahu kok Ibu ini sih paling kreatif begitu ya, yang paling banyak ide begitu ya, kelihatan kok dari konten-konten Ibu gitu ya. Bahkan dulu saya pernah loh Bu membahas profil Ibu, sampai jejak karir Ibu, sampai prestasi-prestasi Ibu, pernah main film, penyanyi dangdut zaman dulu begitu ya. Saya pernah cek di sini Bu ya. Ya itu sebagai bukti aja, walaupun aku bukan fans Ibu, tapi aku juga bukan haters Ibu Bu ya. Tapi maaf nih, kalau salah kita harus bilang salah ya Bu ya. Ya intinya ada aksi ada reaksi ya Bu ya. Apalagi kalian ini kan public figure, orang-orang yang punya banyak followers, yang bisa menginfluence atau mempengaruhi banyak orang. Yang nonton kalian nggak semuanya orang dewasa, banyak juga bocil-bocil atau orang-orang tua yang kelakuan kayak bocil juga banyak, yang pemikirannya pendek kayak bocil juga banyak begitu ya. Jadi jangan sampai nanti banyak followers kalian atau fans kalian bocil-bocil atau orang-orang tua, nenek-nenek yang kelakuan kayak bocil yang ngikutin konten kalian seperti itu Bu ya. Itu salah ya. Apalagi ini Bang Adisa Reza ini followersnya banyak banget, dia terkenal banget di TikTok, fansnya banyak, dan mungkin fansnya banyak dari kalangan bocil yang akan mencontoh apapun yang dia lakukan ya. Tapi bagusnya dia langsung menyadari kesalahannya, dia menerima masukan dan kritikan dan langsung melakukan klarifikasi dan meminta maaf ya. Sampai-sampai video sebelumnya yang dia nge-reaction Papa Dali meninggal itu dikasih reaction begitu udah dihapus juga sepertinya ya. Ya karena bikin konten reaction orang meninggal, walaupun itu sedih beneran atau acting sedih, terserah lah itu, tapi itu juga nggak etis ya. Tapi aku appreciate banget dia menghapus itu tanpa ada yang menegur ya. Nggak semua hal yang viral itu pantas kita tebengin atau pantas kita bikin konten ya. Kita juga harus berempati ya sama korbannya, sama keluarga korbannya yang sekarang lagi ancur-ancurnya begitu ya. Oke gitu ya Bu Tessa and the Gangs, termasuk Bang Adi juga, maksudnya seperti itu. Kenapa kemarin kalian itu banyak di stitch atau banyak dihujat, diprotes oleh netizen ya, kesalahannya di situ ya. Semoga ngerti ya dengan penjelasan gue yang panjang lebar ini ya. Oke, semoga sukses untuk karir dan project-project kalian. Ibu lagi keluar single ya, lagu-lagu gitu ya. Terus Bang Adi lagi mau main film ya. Semoga sukses lah ya, semoga lancar semuanya. Oke, jangan baper ya, ini gue cuma ngingetin aja dan menjawab pertanyaan Ibu tadi ya.